Salam kebajikan. Halo, apa kabar nih warga TikTok? Kali ini aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya gitu ya. Karena hari ini adalah momen spesial. Kita bisa meet and greet the one and only bersama dengan Lutfi. Hai Caya. Halo Jessica. Wah, ada siapa lagi nih? Ada Ai. Ada Seniors juga. Wah, mantap ya. Mana nih fansnya Lutfi? Ada nggak? Coba fansnya Lutfi bisa kasih love-love atau fire-fire yang menandakan semangat gitu ya. Boleh dong. Ini ada siapa lagi? Ye ye ye. Aprilia. Ada Penny. Ada JJ. Wah, Kukis nih fansnya Lutfi banget nih kayaknya ya. Oke, fansnya Lutfi hadir. Senlut. Wah, ini kayak gabungan dari fansnya Sandy dan Lutfi ya. Oke, seneng banget ya di sini aku Kak Yosef bisa nemenin teman-teman semua sambil menunggu buka puasa gitu ya. Kita akan hadirkan yang manis-manis yaitu Lutfi salah satunya ya. Oh, Oke, biar aku nggak ngobrol sendiri, langsung aja aku undang yang manis deh ya. Setuju? Setuju. Ya, langsung aja. Halo, Lutfi, langsung dari Korea. halo, 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 Assalamualaikum. Ini udah bisa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Baik. Puasa lancar, Lutfi? Lancar, lancar. Alhamdulillah. Lancar ya. Selama puasa di Korea biasanya berbuka dengan apa? Apakah tetap kurma, diawali dengan kurma? Ada kurma nih. Oh, tetap ada kurma. Wow, langsung ya. Oke, untuk brand Siap kurma sedia. bisa nih endorse Lutfi ya. Mumpung masih ada waktu untuk buka puasa. Iya. Lutfi, ini berarti sudah hamil berapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan nih? Ah, Sekarang udah masuk ke hari 24 ya, 24, 25. Itu berarti kita Hmm. 6 sampai 7 hari lagi untuk Oke, menuju wah. Lebaran. Kalau di Untuk Korea, menuju ya Lebaran. antara Jumat atau Sabtu nanti. Sama ya antara Jumat atau Sabtu ya. Ini Iya. pengalaman pertama Lutfi untuk merayakan nanti Lebaran di Korea atau Oh, enggak sebelumnya juga dong. udah pernah? Ini udah ketiga kali. Udah ketiga kali gitu. Iya. Kangen nggak Ya. Lutfi sebenarnya merayakan Lebaran gitu? Aduh, bersama-sama keluarga gitu di Indonesia. Oh, kangen sih pasti. Cuma eh ya kan namanya mahasiswa kewajiban juga belajar gitu kan. Ya udah jadi ya udah kalau lebaran sambil sini namanya kuliah juga nggak libur kan. Cuma tahun depan sih alhamdulillah kayak lebaran kena pas libur semester. Jadi kayak ya mungkin bisa lah gitu kalau pengen ngerasain lagi tahun depan gitu kan. Oh, tahun depan ya. Tahun depan berarti ada rencana open house nggak tuh? Biar kita bisa mampir ke tempatnya Lutfi. Iya, agak jauh ya maksudnya di Sumatera Barat gimana ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Kita mah militan buat Lutfi. Biasanya kalau makanan khasnya apa Lutfi? Kalau waktu Idul Fitri gitu. Kalau di Idul Fitri, Padang. kalau Tetap saya sih opor. ya opor gitu kan aku tempat sayur ya kayak kayak biasa-biasa aja kalau kue-kuean saya suka kue sapik sih biasa pas lebaran kue Oh, sopian kue bulan sabit. bukan kue sapik namanya ada kayak Sapik. iya 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 Gimana bisa dideskripsikan nggak tuh? Mumpung kita lagi kayak apa menunggu ya buka puasa kayak nih. kayak susah lagi deskripsinya gimana ya jadi kayak keripik manis terus dilipat-lipat gitu jadi kayak tahu krepes kan nah ya kayak krepes lah Oh, tahu, tahu. Kayak kue semprong gitu. iya mungkin semprong aku nggak tahu kayak semprong apa. Oh, ya. Boleh deh ya, teman-teman semuanya kasih tahu nanti Lutfi ya, kirim tuh kue semprong kayak mana. Oke, sip. Tapi masih semangat kan Lutfi buat menjalani puasa-puasa ini? Masih lah, kan apa makin akhir harusnya makin semangat gitu kan. Berkahnya kan ada di akhir-akhir juga gitu kan. Wah, berkahnya justru ada di akhir-akhir, makanya harus setia gitu ya. Gimana kalau kita juga cek dulu nih ya semangat dari teman-teman lewat polling. Oh, boleh ya kita lihat. Saya Boleh ikut nih polling. pollingnya teman-teman ya. Kita mau cek ombak lewat polling nih ya. Teman-teman lagi di fase apa nih sekarang? Apakah A masih semangat puasa full sampai akhir? Atau B Puasa. udah mulai hitung mundur lebaran? Atau C sedih karena Ramadan mau selesai? Atau D fokusnya sekarang ke baju baru dan dapat THR? Waduh. Di sana dapat THR nggak, Pi? Ya,
transferan kali ya, minta transferan dari keluarga. Cuma nggak ada sih THR THR sayangnya. Maksudnya di sini kita kayaknya eh, harusnya yang ngasih THR, cuma gimana gitu ya gitu kan. Oh, oke oke. Nggak, Tapi adalah ya transferan nggak masuk lah ya polling, dari keluarga ya. polling. Oh banyak nih A kak. Mm-mm. Oke. Banyak A, C, D, oh semua, semua. Masih berarti lebih banyak yang semangat, tapi juga ada yang fokusnya sekarang lebih ke baju baru dan dapat THR. Tapi makna makna kemenangan sendiri buat Lutfi itu apa, Vi? Kalau di momen Idul Fitri itu sebenarnya. Oh di momen Idul Fitri yang pasti gitu Hmm. kan, eh, improvement kita dari tahun lalu gitu kan. Terus gimana juga kita jalanin Ramadan gitu. Udah maksimal belum ibadahnya, udah maksimal belum belajarnya gitu kan. Ini pas Ramadan ini kan. Jadi ya pasti terasa banget gitu kan. Apalagi kayak sekarang ini tahun-tahun yang maksudnya waktu-waktu yang krusial juga kan kayak ini mendekati ujian, mendekati apa juga gitu. Itu kan beberapa juga kadang ada yang Ramadannya juga kena ujian tengah semester juga kan gitu. Jadi ya gimana kita menjalani Ramadan lah gitu kayak ibadahnya lancar tapi eh, yang non non religiusnya juga lancar gitu kan, kehidupan di luar agama juga lancar. Oh, I see. Jadi kemenangan tuh bukan cuma soal spiritual di dalamnya, tapi kayak buah dari spiritualitas yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi Iya misalkan kegiatannya kalau misalkan lagi kuliah, ya di momen itulah gimana tuh bisa memberikan hasil yang konsisten kayak gitu. betul kan, semangat puasa nggak semangat Ramadan kan nggak cuma pada hal-hal yang ibadah-ibadah doang gitu kan, pasti Hmm. kemana-mana gitu, kita belajar juga makin semangat, kita bersosialisasi juga makin semangat gitu kan, kita bisa bagi-bagi makanan lah sama orang-orang yang lain gitu kan, jadi makin semangat gitu, momentumnya ada gitu kan. Asik, itulah ya sebenarnya esensi dari momen Ramadan ini gitu ya, berbagi sukacita juga bersama dengan orang-orang kayak tadi Lutfi, bagi makanan juga kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar untuk menahan nafsu gitu ya, tapi bagaimana juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, ngomongin tentang tadi arti kemenangan, konsistensi, hari ini Pi, ya kan judulnya online meet and greet. Ini bukan cuma meet and greet bareng fans-fans doang, Irwansyah, kayak Za, kayak Ul, bukan gitu ya. Tapi kita mau Bukan ya. mendatangkan langsung nih orang-orang yang sudah berhasil menang dengan konsisten waktu ngerjain drill soal selama momen ujian Ramadan bersama dengan ruang guru. Gitu, Pi. Ayo, kalau gitu kita undang aja, di sini ada top yang SNBT kita ada Siapa Elsa, yo? Elsa, silakan, dan juga ada yang TKSD ada Efran. Selamat malam, Betul. silakan. Ini mereka. Dadah-dadah dulu dong. Ini ada Elsa. Halo. Hai Elsa. Hai Kak. Oke, ada juga Efran. Hai Efran. Hai Kak. Oke, sip. Jadi, Pi, seperti yang kamu tadi sebutin gitu ya, kalau si Elsa ini dia adalah top one-nya drill soal untuk SNBT ya atau UTBK Champion kayak begitu. Sementara kalau Efran ini untuk TKA Champion yang SD. Sebenarnya juga ada pemenang TKA SMP-nya juga gitu. Cuma saat ini lagi berhalangan hadir. Jadi kita mau memberikan kesempatan untuk teman-teman ini bisa sharing juga pengalaman mereka dan juga mungkin nanti bisa tanya-tanya juga ke Lutfi gitu ya. Lutfi kan tadi momennya mau berbagi juga gitu. Nah, Oh mungkin bisa iya, berbagi hal-hal yang bermanfaat gitu ya untuk ya si Elsa dan semoga, juga semoga. Efran. Kalau ada yang bisa saya bagikan dengan senang hati lah, gitu kan, sharing-sharing juga. Nah, tuh berarti nanti Elsa sama Efran jangan malu-malu ya. Langsung aja kalau mau ada pertanyaan yang pengen ditanyain atau mau belajar sesuatu gitu ya, tiba-tiba ngasih soal ke Kak Lutfi, boleh. Oke Jangan-jangan Kak. ya. Oke. Agak-agak ngasih soal ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Oke, mungkin kita kenalan basic dulu deh. Kalau Elsa ini saat ini sekolah di mana, asli mana, kayak begitu. Supaya teman-teman yang satu domisili juga ikutan bangga. Wow, ternyata dari daerah aku nih yang juara satunya. Silakan Elsa. Baik Kak. Nama saya Elsa Kulina Pakpahan. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Rantau Utara. Dan saya berasal dari Kabupaten Labuan Batu, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Wow, Sumatera Utara. Deket nggak sama tempatnya Lutfi nih?
Jauh, Kak. Jauh, jauh. Jauh ya. Iya, Pekanbaru dulu. iya, Pekanbaru dulu. benar. Satu pulau lah ya. Iya, Satu Kak. pulau. Bangga, Satu pulau. sesama Sumatera. Ada Iya. Sumatera Pride. Sumatera Pride. Pride. Horas, Horas, Elsa berarti ya. Horas. Horas. Horas Majua-Jua. Bener gak sih? Benar-benar, Kak. Bener ya. Oke. Sip. Itu tadi kalau Elsa. Sekarang kita beralih ke Efran. Coba ajak kenalan Lutfi, Efran. Ayo, Evan, silakan perkenalkan Evan. Namanya siapa? Nama lengkap. Nah, perkenalkan nama saya Evan Benes Sutrisno. Sekolah saya ada di SD Kristen Kalam Kudus, Malang atau Tidar. Dari Saya tinggal di Kota Batu, Kabupaten eh eh ke Provinsi Jawa Timur, eh daerah-daerah Batu sana. oh, Oh iya, daerah temannya Kak Batu. Yosef berarti. Deket. Daerah Dekat gua ya. tuh ya. Tapi Lutfi pernah main ke Batu nggak? Ke Batu pernah nggak saya? Saya pernah ke Jawa Timur. Terus Mm-mm. waktu itu emang ada rencana ke Batu, tapi saya lupa rencana itu jadi atau enggak gitu. Tapi ke Jawa Timur pernah, ke Malang gitu-gitu. Ih lucu banget nih. Ini sebelah Efran ada adiknya ya. Iya, Kak. Oh iya, kelas berapa adiknya Efran? Kelas 2. Kelas Oh, 2. Oke, jangan lupa ya pakai fitur dari soal dari ruang guru ya. Mulai dari kelas 2. Mantap. langsung di drill ya, biar langsung Langsung di bisa winner drill. juga nanti di TKSD. Oke, waduh. BTW kalau ngomongin tentang adik, sebenarnya Lutfi juga punya adik ya? Ada 3 orang, cuma ya udah pada SMA lah, udah pada SMA. Kalau ngelihat Efran sekarang jadi keinget masa lalu nggak sih? Dulu sering deket juga sama adik gitu berantem-berantem mungkin. Iya lagi, ya begitu lah dulu. Dulu sih emang emang sering ya, terutama SD itu rawan banget berantem. Apalagi kita umurnya deket-deket kan gitu. Cuma Hmm. karena sekarang udah besar juga, jadi kayak iya udah berasa kayak teman sejawat juga gitu kan. Hobi sama, apa-apa sama, jadi main bareng lah gitu. Kalau apa-apa pasti semangat gitu. Aduh jadi inget kalau lebaran di Indo kan bareng mereka juga gitu kan. Ya, Hmm. cuma sekarang di Korea gitu. Ih, gak usah nangis. Ini aku siapin tisu. Ya, homesick homesick. Gitu. Oke, kembali ke mereka ya. Tadi masih ada yang tanya, loh kok mereka beruntung banget bisa ketemu Lutfi? Kenapa? Gitu alasannya. Ya, jadi sekali lagi kasih tahu alasannya, Pi. Kenapa kok mereka bisa beruntung nih hari ini ketemu sama Lutfi? Karena mereka pemenang dari drill soal SNBT dan PKA itu loh Kak. Jadi dapat kesempatan buat meet and greet juga kan. Itu saya juga pengen ketemu sebenarnya siapa nih yang juara satu gitu kan, penasaran. Penasaran ya. Dan Apa yang bikin Lutfi penasaran? ya sebenarnya kan juara satu tuh bukan hal yang mudah juga kan. Pasti kan Hmm. perlu kegigihan dan sebagainya gitu. Saya Mm-mm. saya kayak pengen pengen lihat juga gimana sih orang yang juara satu gitu kan, seberapa gigih, seberapa rajin, seberapa pintar gitu. Bahkan kayak emang udah dari kecil juga saya juga selalu penasaran gitu kan, nomor satunya siapa nih, nomor satunya siapa gitu kan. Selalu 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 Oh. bisa jadi idola gitu, bisa jadi inspirasi juga kan gitu kan. Hmm. Karena Lutfi backgroundnya tuh suka ikut kompetisi gitu ya. Jadi once Betul. ketika ada pengumuman gitu langsung cari tahu siapa nih yang juara satu. Apakah Hmm. aku? Enggak, ya Enggak ya. seberapa jauh lah gitu kan selisih saya main juara satu gitu kan, Oh kan kita ya, pengen ngejar juga gitu kan, betul. jadi ya Pengen belajar ya. respect juga gitu kan, juara satu pasti Hmm. kan gak susah gitu kan, perlu perlu gigih sama ada ngerasain pahitnya belajar juga gitu kan, Wah, dan semua kalau orang gitu bisa. kita coba deh denger nih dari Elsa dulu ya. Kenapa sih kok termotivasi untuk ikutan si TKA Champion ini? Kok TKA? SNBT Champion kalau Elsa. Kalau saya sendiri sih Kak, karena saya juga kelas 12 SMA, jadi saya harus mengikuti UTBK juga sih Kak. Jadi eh, ada beberapa kali TO di BA Ruang Guru kan. Terkadang nilai saya juga rendah di subtes yang saya emang lemah. Jadi kakak ruang gurunya emang menyarankan saya untuk mengerjakan drill soal, tapi drill soalnya itu emang harus dipahami gitu Kak. Jadi pertama-tama saya emang pelan-pelan sih ngerjakan soalnya sekitar 10 lah per hari. Terus saya itu apa lihat leaderboardnya ya kan Kak, leaderboard nasional kayak keren banget orang itu bisa juara satu. Jadi kayak saya Ah, terinspirasi sih Kak.
di situ. Oh, oke. Jadi sebelum jadi juara satu pemenang hari ini gitu, justru Elsa juga terinspirasi. Siapa yang juara satu gitu, kayak Lutfi ya? Iya, Iya emang Kak, betul betul gitu Kak. kan. Mm-mm. Mantap Setelah Elsa, tahu mantap. tuh yang juara satunya ini gitu, ya kan? Terus gimana tuh perasaannya si Elsa gitu? Mengetahui tadi kan diceritakan bahwa oh ada tuh salah satu subtes yang kurang baik gitu. Apa hal yang dilakukan Elsa berikutnya? Kalau kalau saya sih Kak, banyak evaluasi dari nilai TO juga ya sih Kak. Terus Wih, banyak dari soalnya juga. Oke, jadi itu dijadikan momen untuk refleksi ya, evaluasi gitu ya, kurangnya di mana. Akhirnya makin banyak tuh latihan soal ya kan, makin banyak juga nyobain si tryoutnya. betul. Oke, Terus akhirnya mantap. Dan juara Lutfi satu ada nih. pertanyaan nggak tuh? Hah, kenapa Kak? Saya. Mm-mm. Oh, ada pertanyaan. Ya, jadi kan kamu ngelihat juga kan tadi ada yang lemah gitu. Terus kamu juga udah bisa evaluasi gitu kan. Kamu ngelihat yang nomor satu gimana seberapa jauh gitu. Mungkin pertanyaan saya gimana rasanya sekarang udah jadi nomor satu gitu untuk sekarang gitu. eh Senang banget sih Kak. Betulan awalnya kayak, yuk, ternyata saya bisa jadi juara satu gitu Kak. Kayak, wah gitu. Nyangka kah? Nyangka gak? Nyangka gak? Nyangka gak? Nggak nyangka sih Kak, betulan. Ya, tapi hebat ya, hebat, hebat, luar biasa gitu. Jadi semangat juga untuk UTBK gitu. Oke, wah langsung dapat semangat dari Lutfi. Tapi aku juga jadi kepo ya. Lutfi ada nggak momen pertama kali Lutfi itu mendapatkan juara satu gitu? Kalau tadi pertanyaan nyangka juga enggak itu momen pertama kali loh aku juara satu kayak gitu atau emang udah predictable gitu? Iya, gimana ya? Maksudnya kan kita ngelihat orang-orang di sekitar kita juga kuat-kuat gitu kan. Maksudnya saya selalu dikelilingi oleh orang yang kuat gitu. Kalau saya udah kayak udah improve masih ada kayak ada langit di atas langit gitu loh Kak. Jadi gimana gitu kan. Jadi kalau kalau kayak nomor satu, oh saya kaget kan pasti. Kok bisa saya nomor satu gitu kan nggak nyangka juga gitu. Ya, tapi apakah enak rasanya? Saya enak dong. Namanya juga menang gitu kan, Enak, nggak juara satu gitu bener. kan ya. Jadi Iya tapi Kak. nggak bisa lengah juga gitu kan. Saya juara satu tuh bukan berarti saya kayak oh udah nih udah juara satu nggak perlu belajar lagi enggak lah gitu kan. Tetap belajar gitu, tetap apa. Walaupun kita udah tetap nomor satu gitu loh Kak. Tapi ya gimana? Saya juga jarang nomor satu Kak jujur. Terus sekali-kali gitu kan. Sekali-kali Ah, pernah lah gitu. sering lah ini terlalu merendah lah Lutfi ini memang ya down to earth gitu. Padahal hebat. Kenapa dia dikelilingi orang hebat ya karena dia salah satu orang hebat itu ya kan. Ya walaupun Lutfi tadi bilang jarang jadi nomor satu, tapi buat fans-fans Lutfi, Lutfi memang nomor satu di hati Waduh, mereka. makasih, Iya, makasih. jeng 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 ya. Oke Waduh. itu tadi ke Elsa ya kan. Sekarang kita beralih ke Efran. Kalau Efran sendiri, kenapa kok termotivasi gitu ya untuk serajin itu mengikuti TKA Champion? Kalau Evan sih aslinya awalnya itu dengar-dengar kalau kita itu disuruh ngerjain drill soal buat persiapan TKA itu. Sehingga Evan itu mulai kayak ngejar yang top satu. Jadi ngerjain, lihat leaderboard, terus lihat berapa selisihnya dikejar soalnya Uh, seberapa. Uh, ngeri, 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 keren. ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Keren, keren. Respect. Mentalitas, mentalitas, mentalitas. Itu mentalitas kali itu. Mentalitas nih. Kita akan melihat Efran beberapa tahun ke depan nih ya. Pasti Mentalitas. bersinar. Jadi Jadi Efren kalau tuh kalau ada awalnya peringkatnya 1.000 atau 5.000 lebih. Akhirnya mulai masuk 10 besar. Terus sempat dari peringkat 1 turun ke peringkat 2 sampai peringkat 7. Akhirnya ada soal baru Efren ngerjain. Berusaha sampai jadi naik lagi peringkat 1. Wow, keren banget mentalitas juara ini emang ya. Pintas. Dan ini bagusnya kalau dari Evran cerita tadi ya, Pi ya. Sebenarnya Hmm. itu motivasi belajarnya itu tumbuh dari internalnya dia berarti kan? Iya, betul. Kayak ada itu yang namanya semangat kompetisi gitu kan. Jadi Hmm. ngelihat kita kayak tadi kan peringkat 1.000, peringkat 500 gitu kayak Hmm.
wah ini malah yang dilihat gitu kan, oh selisih saya ke nomor satu gimana, terus malah makin semangat, terus tiap ada soal baru dikerjain gitu kan, sampai akhirnya jadi peringkat satu, tapi nggak berhenti di situ, sempat turun tadi ya ke peringkat tujuh juga, terus itu malah nggak down, tapi malah Hmm. malah makin rajin gitu untuk ngejar peringkat satu lagi, sekarang juara satu gitu kan. Oh, jadi ceritanya luar biasa gitu kan, kayak perjuangannya terasa banget gitu kayak semangat kompetisi sih, aduh masa muda lah. Masa muda. Lutfi juga masih muda. Itu ingat pas SD semangat kompetisi itu lebih lebih terbakar gitu. Sekarang masih ada sih, sekarang masih ada jujur masih ada tuh. Cuma kayak wah itu saya juga ingat dulu pas SD, apa-apa pengen nomor satu, apa-apa pengen nomor satu gitu kan ya, walaupun nggak kesampaian tapi tetap semangat lah gitu. Oke. Sip. Salah nggak sih punya mentalitas harus jadi nomor satu kayak gitu, Pi? Kalau menurut Lutfi sendiri? Sebetulnya nggak salah sih Kak. Kayak justru bagus gitu kan, kita pengen jadi nomor satu, pengen jadi apa, tapi ya itu nggak bisa segalanya gitu kan. Kalau kita kayak mikir nomor satu terus kita pas kita down kita malah depresi atau malah ini, ya nggak bisa gitu kan, malah malah takutnya malah jatuhnya spiraling gitu kan. Nggak tahu bahasa Indonesia, jadi kayak spiraling downfall gitu, takutnya malah bahaya. Hmm. Tapi ya tetap gitu, mentalitas untuk jadi nomor satu tetap bagus. Jadi kita kayak ada rasa percaya diri gitu kan. Soal kompetisi itu diperlukan percaya diri sebelumnya. Mau sekuat apapun lawan kita tetap hormati, tapi kita tetap percaya diri kalau kita bisa ngalahin mereka. Itu baru kompetisi gitu kan. Tetap bagus lah gitu untuk mau selalu jadi nomor satu. Tapi kan ya itu nggak segalanya gitu. At least dengan mentalitas itu kamu bisa ngeliat diri kamu sebagai pejuang gitu loh Kak, sebagai pejuang, dan itu jadi motivasi juga pasti kan. Weh, mantep nih Lutfi 2026 ya. At least dengan memiliki mental jadi juara satu gitu ya, di situ kita bisa lebih punya semangat gitu ya untuk memberikan yang terbaik ya, no matter the result gitu. Tapi ya itu tadi, gimana cara kita untuk bisa ngasih yang terbaik seperti si Elsa dan Efran ini. Oke, dari Elsa dan Efran ini kan kesempatan kalian gitu ya, untuk bisa langsung ngobrol bersama dengan Lutfi ya, karena nggak semua masyarakat Indonesia itu seberuntung kalian berdua ya, bisa langsung ketemu dengan Lutfi dan bisa tanya-tanya langsung. Nah, aku sekarang kasih waktu ke Elsa gitu ya, dan Efran juga nanti untuk boleh tanya apapun ke Lutfi. Ada nggak pertanyaan khusus ke Kak Lutfi nih supaya kalian bisa belajar satu, dua, atau banyak hal dari Kak Lutfi? Silahkan. Nah, kalau saya sendiri sih Kak, penasaran banget sama Kak Luffy mengenai Gimana nih? Kakak pernah nggak sih merasakan malas gitu? Maksudnya kayak Oh. burnout dalam belajar, apalagi kan belajar bisa lewat HP sekarang dari banyak gangguan gitu kan Kak. Terus jujur saya juga pernah seperti itu sih Kak. Tapi karena UTBK ini dari harus memaksakan diri tetap belajar. Tapi saya penasaran juga cara kakak itu gimana. Soalnya kan kakak juga masuk KAIS itu kan bukan yang hal yang mudah. Jadi kayak mana caranya mengubah rasa malas itu menjadi motivasi untuk kita, maksudnya supaya tidak malas lagi, Kak. Oke, jadi aku jawab berarti yang burnout dulu ya. Gini deh, kan kita manusia ya, manusia tuh nggak bisa rajin setiap saat gitu. Jadi ada kalanya kita malas. Pertama yang kita harus akuin tuh, kita akuin gitu. Oh, sekarang saya lagi fase burnout, lagi fase malas gitu kan. Berarti ya yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan istirahat. Nah, tapi istirahat di sini itu saya nggak bukan malah mikirin wah saya gagal gitu kan, saya nggak bisa nerusin kerajinan saya besok gimana ya, apakah besok saya masih malas atau gimana, nggak mikir gitu. Jadi kayak oke, sekarang saya di fase istirahat, saya bakal istirahat secara total. Besok atau lusa ketika saya udah tenang lagi, saya bisa cari motivasi lagi, ingat-ingat lagi motivasi awalnya gimana, baru bisa belajar lagi gitu. Jadi ya yang pengen saya bilang tuh yang nggak apa-apa lah istirahat gitu kan, kalau lagi fase burnout atau apa, boleh kamu istirahat, jangan paksain diri kamu kayak rajin terus menerus gitu, enggak lah ya, kita kan manusia gitu, ada masanya kita rajin, ada masanya kita malas. Cuma jangan jangan malasnya keterusan gitu. Jadi coba cari lagi kenapa ini gitu. Habis itu kedua, yang HP tadi ya, kebetulan aku belajar nggak di HP. Jadi aku ada tablet dan emang nggak ada apa-apa, tapi kalau bisa hilangin distraksi ya, mungkin bisa pakai do not disturb atau apa. Tapi kalau
belajar tanpa HP sebenarnya lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya, kalau bisa hilangin aja notifikasi atau apa. Bahkan ya teman-teman saya juga dulu tuh waktu SNBT sama champions-champions lain juga itu mereka tipe yang ngapus sosmed gitu. Kalau lagi kayak masa-masa kritis gini kan sekarang, apalagi 1 bulan lagi SNBT kan, mereka bakal hapus sosmed, hapus apa gitu. Malah saya WhatsApp mereka ini gak dijawab-jawab gitu karena ini mau bukber gak jadinya gitu kan, dia udah hapus duluan gitu, gimana gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Pasti ada cara-cara juga buat ngilangin distraksi. Ada lagi nggak tadi pertanyaannya yang belum kejawab? Oh, udah Kak, ada Oh semuanya udah ya, Kak. oh ya baik. Mantap sih Elsa. Kak Efren mau tanya, bagaimana cara Hmm. supaya kita itu bisa lulus dari SD ke SMP ke TKA itu bisa paham pelajarannya diajari, terus cara meng, eh, ngafalin pelajarannya. Oh, berarti teknik belajar ya. Jadi gini sebenarnya eh, SD ke SMP ya, ini kan masa-masa krusial ya. Soal SMP itu SD itu bisa kita bilang pelajarannya basic lah ya, basic gitu. Nah, SMP ini itu belajarnya udah mulai yang namanya advance sama agak-agak terstruktur gitu. Jadi agak-agak menuju ke satu hal. Jadi kayak misalnya nih fisika, oh berarti kamu pengen belajar definisi ini, terus ada ini ininya gitu. Nah, yang penting apa nih kayak TKA itu aku udah lihat juga soal sebenarnya soal-soalnya itu bener-bener ngetes kemampuan basicnya dibanding kemampuan soal-soal yang kayak rumus cepat atau apa gitu kan, tapi kan basicnya dipelajarin banget. Nah yang bikin kadang bingung itu pas SMP, bahkan aku ngerasain juga kalau ilmu basicmu tuh nggak ada gitu, kayak misal kamu belajar aljabar di SMP tapi perkalian tabel 9x9 aja itu nggak hafal, itu malah bikin kamu jenuh terus bikin kamu pusing. Itu karena ilmu kamu prematur gitu kan maksudku. Jadi dengan belajar di SD juga itu kamu dapat ilmu-ilmu dasar. Nah, tapi kayak ilmu-ilmu dasar ini bakal kamu bangun, kayak kamu naikin gitu kan, mulai ke advance advance advance. Ilmu dasarnya ini pengen kamu bentuk jadi kayak apa? Misalnya kayak perkalian-perkalian itu. Kalau aku ngasih contoh yang TK terus ya. Ya udah jadi misal kayak perkalian-perkalian itu, ntar kamu ada masanya kamu belajar aljabar gitu. Kamu bakal nemuin fungsi-fungsi baru dari ilmu-ilmu kamu yang kamu pelajarin pas SD di SMP gitu. Mungkin kamu belum ngerasain tapi ya nanti di SMP kayak gitu. Kamu bakal ngeliat ilmu-ilmu baru dalam perspektif baru gitu. Jadi bukan berarti kayak apa yang kamu pelajarin pas SD itu nggak guna. Takutnya kalau malah SD-nya kita nggak full belajarnya, kayak masih ada yang kurang paham, SMP-nya malah nanti ilmunya prematur, terus kita malah nggak ngerti. Karena banyak banget materi-materi SMP juga, itu kita perlu basic-basic dari SD yang udah kuat gitu, Evan. Oh, Heeh. oke Jadi Kak. jadi kalau kamu kan kayak itu matematika bahasa Inggris kan ya, itu luar biasa juga. Terus ya kalau gimana gitu tipsnya belajar pas SMP, saya sangat saranin sebenarnya kalau kamu kamu tuh bisa baca buku mandiri gitu, baca buku mandiri. Oh, baca buku ya mandiri bagi diri kamu sendiri. Jadi biar soalnya takutnya situasi kelas itu nggak kondusif ya. Jadi kita tuh nggak bisa merhatiin 100% ke guru. Tapi dengan kamu belajar sendiri, itu kamu udah paham mana yang kamu mengerti. Jadi mana yang kamu nggak ngerti itu kamu bakal lebih lebih fokus ketika gurunya jelasin. Terus kamu bisa juga dengan tanya-tanya ke guru gitu. Jadi ya itulah karena kan emang itu juga kemampuan membaca sama kemampuan menghitung juga kan ya TK. Jadi ya itu sih. Oke Kak. Oh, gimana Maaf ya Efran? agak cepat. Mau ditulis tuh sama Efran tadi udah nyiapin buku tuh aku lihat tuh. Maaf, kecepatan ya, maaf. Jadi ya itulah. Gak Pokoknya intinya apa-apa. intinya ilmu-ilmu yang kamu pakai ini pokoknya bukannya bakal dilupain, tapi ya itu bakal kepake lagi di SMP dengan bentuk baru yang agak lebih kompleks dan juga ada alangkah baiknya kamu bisa baca-baca materi sebelum kelas gitu. Biasa kan ada buku paket ya. Kamu baca-baca aja gitu kan. Soalnya kan kalau emang udah pintar, apalagi kalau emang aslinya udah pintar gitu kan dari awal dari SD udah pintar, kalau kamu baca buku-buku paket tuh kadang kamu bisa belajar buku paket sendiri itu tanpa diajarin gitu. Kalau udah pintar, cuma nggak semua orang bisa kayak gitu juga kan. Jadi makanya guru dibutuhin juga. Oke Kak. Wah, mantap tuh ya. Jadi tadi kalau dari pertanyaannya Efran gitu ya, gimana nanti kalau belajar di SMP gitu ya? Kata Lutfi memang kalau di SMP pelajarannya mungkin lebih abstrak, kalau di SD mungkin masih real gitu ya, bisa dibayangkan kayak gitu. Nah, kalau nanti SMP itu tuh udah sesuatu yang lebih abstrak kayak begitu kan.
kayak aljabar yang tadi di mentioning, contohnya di matematika atau ada fisika, ada ilmu-ilmu baru gitu. Caranya ya paling penting adalah memperkuat dari dasarnya itu tadi gitu. Jadi buat teman-teman juga gitu ya, kenapa kok hate matematika begitu masuk SMP gitu ya, begitu ketemu aljabar gitu ya. Ya mungkin kalau bisa refleksi, jangan-jangan kitanya dulu itu tuh basic knowledge-nya tuh nggak kuat kayak gitu Betul. ya. Jadi kalau mau belajar kuat gitu ya, ya basicnya dulu nih yang dibenerin gitu. Plus tadi note dari Lutfi yang aku catat juga bagus gitu. Belajar itu tuh belajar yang aktif gitu. Jadi kalau ada buku gitu, coba pelajari sendiri gitu. Karena mungkin aja situasi di kelas tuh eh, nggak memaksimalkan semua potensi kita gitu ya, nggak 100% kondusif gitu. Sehingga kita perlu me time buat belajar secara aktif yaitu tadi baca buku sendiri ya kan, catat sendiri gitu. Kalau bingung tulis aja catatannya terus tanyain ke guru. Apakah itu semua dilakukan sama Upi waktu SMP juga? Sampai gurunya kayak Iya. geleng-geleng gitu kayak ya ampun ya anak hebat kali lah ya nyusahin awak nih sebagai guru nih harus cari referensi gitu. Saking kritisnya. Iya, saya lakuin juga sih pasti masa itu dari pengalaman saya. Tapi itu jujur saya juga kayak nyadarnya telat gitu kan. Soalnya ada fasenya juga kita kayak kan aku juga SD itu suka banget sama IPA ya. Kita belajar kayak Hmm. oh basic gitu kan. Tapi pas SMP dulu itu aku udah misah gitu fisika sama biologi kan aku pisah. Kimia waktu itu belum ada ya SMP ya. Nah, jadi eh, fisika karena masih mirip MTK aku masih ikut gitu kan. Cuma malah ada kalanya aku malah jadi benci biologi gitu. Jadi kayak apa sih ini Hmm. materi apa gitu kan banyak menghafal atau apa itu karena ya aku sebelumnya nggak baca bukunya kan aku nggak tahu ini terminologi yang diomongin gurunya apa gitu kan sel apaan sel gitu kan aku nggak paham gitu tiba-tiba ngomongin sel gitu kan sel apa sih tapi pas udah baca jadi kayak udah baca bukunya aku jadi paham oh sel itu kayak oh, bagian pembangun tubuh yang paling kecil gitu kan oh jadi oh maksudnya sel ini terus apa yang dijelasin guru aku malah jadi paham gitu kan jadi kayak oh, berarti aku salahnya tuh karena aku nggak baca buku dulu reviewnya kayak gitu. Makanya aku jadi nggak suka biologi karena aku nggak paham mereka ngomong apa. Biologi tuh aneh-aneh serius dah. Itu ada nama-nama tulang, nama-nama apa, nama-nama sendi gitu kan kita bingung gitu kan kalau nggak pernah nggak familiar sebelumnya nggak ada pengalaman baca apa-apa sebelumnya itu bakal bingung banget sih ke biologi ya gitu lah. Ya Allah, masa SMP. Oke, sip. Tadi ya Lutfi, menarik. Biologi itu ada istilah-istilah aneh. Nah, aku punya pertanyaan buat Lutfi. Sendi-sendi apa yang lagi dialami Lutfi? Boleh dijawab nih Elsa atau Efran juga atau teman-teman. Sendi apa yang lagi dialami? Aku tahu lagi jawabannya tapi aku nggak mau tahu nggak mau jawab. Sendi apa tuh? Sendirian. Iya, betul Ya. sendirian. Kalau Send puk-puk buat Lutfi secara online ya. Puk-puk, Ya kan puk-puk. ditemenin Elsa Efran sama Kak Yosef sekarang. Betul ya, apalagi kalau teman-teman ngerasa sendirian gitu ya buat proses belajarnya tenang, ruang guru bisa jadi partner kalian ya. Kalau mau belajar sendiri bisa ya kan pakai ruang belajar. Mau ditemenin guru online juga bisa, ada Brain Academy online. Mau ketemu guru langsung bisa di BAC kayak si Elsa dan juga Efran ya kan. Jadi nggak perlu sendirian ya karena ada ruang guru. Mantep nggak nih? Masuk ya? Mantap, masuk, masuk. Oke, nah tadi aku juga nyatet nih pesan-pesan dari Lutfi gitu ya. Lutfi tadi bilang, lah kita kan masih manusia nih gitu ya, gitu ngomongnya Lutfi ya. Padahal selama ini aku pikir Lutfi bukan manusia, malaikat Manusia, karena manusia. sangat bersinar. Ya, Manusia, manusia. ya. Tadi kata Lutfi ya kita sebagai manusia itu harus acceptance juga gitu ya si Elsa kalaupun kita ada masa-masa downnya kayak tadi tiba-tiba iya ada momentum males ternyata seorang Lutfi itu juga mengalami ya Lutfi yang setengah malaikat ini juga pernah mengalami males guys jadi it's Wah, okay banget ya males yang penting malesnya jangan keterusan tadi kata Lutfi ya ya kan malesnya ya udah sehari boleh gitu tapi kalau sampai sebulan ya itu bukan males lagi itu udah mendarah daging ya ya harus bangkit teman-teman ya mungkin bisa dirukiah enggak sampai dirukiah ya itu ya malesnya jangan keterusan terus supaya malesnya nggak keterusan mungkin tadi kata Lutfi adalah cari hooknya gitu ya kembali lagi bertanya oh iya ya aku tuh harus ngapain nih gitu ya
apa sih yang membuat aku awalnya itu pengen belajar dan sekarang kok nggak mau belajar gitu. Cari tuh gali lagi motivasi awalnya itu seperti apa. Itu yang mungkin nanti akan memicu kembali semangat yang sempat bikin kita malas gitu ya. Jadi terus semangat ya buat si Elsa nih. Elsa mau masuk mana emang? Saya mau masuk Unimed sih, Kak. Kebetulan saya juga jalur SNBP kan. Jadi Oh, kalau UTBK mungkin saya nembak UGM sih, Kak. nembak UGM. Mau Saya, jurusan apa Uh. tadi? saya mau ambil akuntansi, Kak. Jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Mantap kali. Pinter ngitung lah ini berarti nih. Enggak sih, Kak. Oke, sip. Itu tadi ya pesan-pesan. Ada lagi nggak pertanyaan dari Elsa atau Evran? Enggak ada, Kak. Ada Kak. Oh, Evran masih ada. Oh, Eva masih ada, silakan. Boleh, Cita-citanya tanya. Kak Lutfi itu apa? Dulu sekarang. Sekarang. Nah, sekarang eh banyak sih sebenarnya. Saya sebenarnya pengen jadi insinyur juga, pengen jadi eh, guru juga, pengen jadi, maksudnya guru profesor ya, pengen jadi profesor juga, saya pengen jadi peneliti juga gitu. Tapi saya kayak ngelihat ngelihat orang tuh kayaknya bisa gitu ketiganya sekaligus. Saya juga pengen kayak ketiganya sekaligus gitu. Malah kalau pengen ditambah empat juga pengen jadi konsultan buat instansi atau perusahaan juga pengen gitu kan ya gitu. Jadi banyak lah gitu. Oke. Oh, itu ternyata cita-cita seorang Lutfi gitu. Tapi pernah terlintas nggak cita-cita Lutfi untuk jadi seorang aktor gitu? Diketawain Ya ada Evran loh. lah. Ada lah, ada. Sebenarnya itu lebih ke hobi sih, jujur. Oh, Kayak hobi. film acting itu lebih ke hobi gitu kan. Lebih ke ekstrakurikuler gitu kan. Tapi tetap passion utama saya tetap di sains ya, tetap di STEM ya. Sains, teknologi, engineering ya. Sama Oh, matematika. oh. Oke, itu tetap mainnya ya tadi di STEM gitu ya. Tapi untuk jadi aktor tuh sebenarnya hobi aja. Nah, kebetulan nih, Wi, ini lagi ditonton sama Kak Iman gitu ya. Siapa tahu Kak Iman nih tertarik untuk Lutfi diajak jadi aktor. Bisa nggak acting kerasukan dulu? Kesurupan. Jangan, 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 jangan. Oh, jangan, Jangan. jangan ya. Saya jadi asisten produser ya, asisten produser. Jadi asisten produser aja cukup. Oke, sip. Sekarang biar lebih makin seru, kita mau main game terlebih dahulu ya, bareng Lutfi, Elsa dan juga Evran Oh, ya. Kita mau main game ya. Gamenya siapin dulu kertas buat nanti kita tulis karena permainannya adalah pernah nggak pernah teng 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 teng. Nah, musiknya aku sendiri ya. Oh, nggak mantap. ada Pernah nggak soundboard. pernah? Ya, musiknya kalau dari Lutfi bisa nggak kayak beduk azan maghrib? Gede, 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 teng, 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 gitu. Ya, mantap Lutfi. Oke, udah siapin ya alat tulis ya Elsa juga ya. Udah, Kak. Ya, saya Siap. juga udah. Oke. Oke, Nanti Lutfi saya yang juga bacain kan udah. ya. Ya, Oke, teman-teman juga boleh ya yang lagi nonton live ini ya. Ayo, ikut. Shishi. Nah, ikutan juga boleh. Nanti aku akan kasih pertanyaan tentang pengalaman teman-teman pernah atau nggak pernah ya. Nanti Oke. teman-teman yang join live langsung aja tulis ya di kolom komentar. Pernah atau nggak pernah. Di kolom Oke, komentar. udah siap ya? Iya. Oke. Nanti aku hitung satu, dua, tiga, langsung kalian angkat kertasnya ya, tunjukin ke kamera ya, biar audiens kita tahu. Oke, Pertanyaan Kak. pertama, pernah atau nggak pernah menunda tugas dengan alasan nanti aja setelah buka puasa atau nanti malam aja gitu, ketika orang tua nyuruh ya. Pernah atau nggak pernah menunda tugas dengan alasan nanti aja gitu. Ternyata lupa dikerjain. Yo, Satu. pernah nggak? Efran, Elsa. Oh, Ini ke Elsa tidak mirror ya. pernah. Bentar, bentar. Efran tidak pernah. Lutfi Nggak pernah. pernah. Nih, ini Kok Sisi pada juga nggak pernah sih? Kalian nggak pernah apa kayak, aduh, lapar, aduh nggak ada energi gitu, ntar malam aja lah gitu. Apalagi tahu nggak sih kalau saya malah baru kemarin apa kak? Nggak 2 hari yang lalu gitu kan. Hmm. Aduh saya harus nyuci baju, tapi males, malam aja lah gitu kan ya Allah. Ya jadi pernah lah gitu.
Oh, oke. Kalau Lutfi pernah kemarin 2 hari yang lalu nyuci baju. Nyuci bajunya kalau di sana emang bukan pakai mesin toh, Mas Ian? Vi? Pakai mesin, cuma mindahinnya males. Pindahinnya karena bukannya masih di satu tempat juga, nggak harus ke Iya masih bawah sama. gitu tuh. Enggak. Oh, Eh, malas oh. keluar kasur aja, malas keluar kasur. Bahkan untuk bergerak, Iya. beranjak dari kasur ya, malas. Ternyata itu hal yang wajar ya. Wajar, Berarti wajar. kalau Evran sendiri, Evran nggak pernah tuh selalu ketika dibilang mamanya, Evran nanti ngerjain tugas ya, kayak begitu. Evran langsung siap laksanakan right now gitu ya. Iya, Kak. Oh, keren Ja- banget. Jangan nyontoh saya ya, Astagfirullahaladzim. Kalian udah hebat kok, kalian hebat. Oke, Oh, Kak. Contoh iya, oke teman-teman ya. kita di bawah ya. Ya, contoh Jangan tuh contoh saya. Elsa dan juga Nggak baik, Gak Evran. boleh, Di. Gak mager nggak boleh. baik. Gak boleh. Gak boleh. Soalnya. Nggak apa-apa Evran, adanya kalau mau lihat-lihat juga ya. Ayo. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah atau nggak pernah merasa susah fokus belajar karena jadwal tidur berubah gitu selama Ramadan khususnya? Pernah atau nggak pernah? Evran nggak pernah. Karena Kak, Elsa pernah. Lutfi pernah juga. Coba Pernah. ke Elsa, gimana pengalaman pribadinya nih? Untuk, aduh tiba-tiba susah fokus belajar, apalagi mungkin di sekolah gitu ya, karena jadwal tidurnya juga mungkin berubah atau gimana? kalau saya sih Kak, mungkin karena kelas 12 juga banyak banget tugasnya ya Kak. Jadi bingung. Aduh, Waduh, belajar atau ngerjakan tugas gitu. Jadi kayak kadang sampai begadang sampai jam 2 pagi cuma ngerjakan tugas. Lanjut lagi hmm, belajar gitu sih Kak. Oke, relate, relate. karena kelas 12 banyak tugasnya gitu ya. Jadi Evran nikmatin aja masa-masa kelas 6 SD ya. Evran, jangan minta cepet jadi dewasa Jangan, jangan. ya. Jangan. Just be happy ya. Di umur Evran sekarang nikmatin dulu ya. Kalau disuruh tidur siang aja Tidur Evran siang, ya. Bener-bener. betul. Tapi aku gak mau. Apa? Gak mau tidur siang. Nggak mau Sama tidur lagi siang. jawabanku, astaga. Dulu juga sama mungkin aku, Lutfi, Elsa, kami juga susah dibilangin buat nggak mau tidur siang. Tapi begitu dewasa, kami merindukan tidur siang. Betul. Betul, betul. Betul. Eh, Jadi nurut aja deh, daripada Gak apa-apa, menyesal kayak Efran. kami. Nikmatin masa-masa SD, Efran. Oke. Nikmatin, Efran. Oke. Rajin, rajin. Kalau Apik. Lutfi sendiri gimana? Pernah Wah, nggak Kak, ya fokus? itu kan kita kita ada ibadah malam juga kan gitu. Jadi mungkin waktu tidur kurang. Tapi sebenarnya nggak juga sih, waktu tidur sebenarnya puasa lagi nggak puasa sama-sama aja. Cuman karena apa ya, siang-siang nggak bisa ngopi, Kak. Aduh, Kak. Jadi kelas siang tuh kayak kayak ngantuk banget rasanya, Kak. Jadi nggak fokus gitu, Kak. Merindukan kopi di siang-siang hari gitu loh, Kak. Aduh. Waduh, apalagi nih dia mau buka ya, kopi, kasih es. Waduh, enak banget nih ya. Aduh, Kak. Jadi dingin Tahan, beneran. tahan, bentar lagi buka puasa ya buat teman-teman semuanya. Tapi ya ternyata itu wajar aja ya teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kalian juga mengalami atau relate gitu dengan Elsa ataupun Lutfi, nggak fokus belajar karena jadwal yang berubah gitu ya. Atau karena tadi ya eh, masa Ramadan, ada puasa juga, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa kalau misalnya nggak fokus belajar waktu di sekolah, dikejar juga nanti kalau udah fokus, udah keisi tuh perutnya Tuh. gitu ya. Jangan excuse. Iya kemarin aku nggak denger waktu guru ini nyampein tugas. No no excuse ya guys. Oke, sip kita lanjut. Pernah atau nggak pernah ya teman-teman semuanya itu lapar mata atau jadi kepingin banget gitu ya akan sesuatu gitu. Cuma gara-gara nge-scroll di sosmed ada orang beli makanan atau beli barang tertentu jadi berasa pengen banget gitu untuk beli tersebut dan akhirnya langsung beli atau langsung minta mama orang tua buat beliin saat itu juga. Pernah atau nggak pernah? Yuk, kita lihat Nah, nih. Satu, dua, Gak tiga. tidak pernah. pernah, tidak pernah. Hah? Aduh, saya malu, Kak. Gak apa-apa. Iya, ini namanya manusia. Berbeda. Ada yang pernah dan nggak pernah. Ini aku mau ke Evran dulu nih. Evran berarti nggak pernah sama sekali gitu. Kayak kepengen ngeliat.
Ya mungkin kalau tadi kan aku spesifik story lah gitu ya, atau dari sosial media gitu, atau ngeliat temennya punya barang baru gitu, terus pulang-pulang dari sekolah langsung pengen minta gitu ke mama ya, nggak pernah? Aku Oh nggak pengen pernah, barangnya soalnya. nggak pengen barangnya ya. Tapi emang barang apa yang sebenarnya Evran tuh pingin gitu, pingin miliki gitu? Kalau sekarang sih belum ada. Oh belum ada. Ih bangga kali, enak kali lah ini jadi orang tuanya Evran ya, dikaruniai putra yang keinginannya tuh gak banyak tentang barang-barang. Keinginannya cuma satu, jadi juara satu dan udah Oke. ini nih, mantul. Kalau si Elsa sendiri tadi nggak pernah juga lapar mata gitu. Nggak pernah sih Kak, soalnya kayak orang lain sama saya kan beda selera juga sih, jadi aku beda kebutuhan Oh, gitu. Oh oke beda ya. selera. Dewasa banget ya ini ya kedua teman kita ini gitu. Berbeda dengan Lutfi. Saya dewasa juga, saya dewasa Gak apa-apa, juga. aku juga pernah sih soalnya gitu. Kalau Lutfi sendiri gimana? Apa itu? Gara-gara apa? Apakah makanan atau barang gitu? Ih, makanan sih kak. Kadang tuh ya, apalagi kalau lagi zaman-zaman SMA kayak, kalau ada zaman-zaman SD juga sih. Ya. Kalau Hmm. ada orang bawa ciki tuh suka minta dong gitu. Seriusan? Bagi satu, bagi satu, bagi satu. Mau Bagi satu terus lu penasaran. ngambilnya berapa? Ya satu, Nggak satu satu. kan? Tapi minta lagi habis itu. Nggak terasa gitu ya minta lagi. Oh gitu alasannya Lutfi gitu ya. Kalau satu nggak berasa jadi bisa minta lagi gitu. Nih teman-temannya Lutfi ya yang zaman SD atau SMP pernah Maaf dimintain ya. Lutfi tulis siapa nih? Yang nanti Enggak. Tapi ditukar kan ciki saya dari juga Korea bagi sama makanan, Lutfi. Kak. Saya juga bagi makanan. Timbal balik, Oh timbal iya, balik. Lutfi kan juga pinter masak toh? Iya, SD sih enggak sih, sekarang iya. Ya. Oh enggak. Tapi pas udah gede pinter masak suka bagi makanan juga hasil Suka masakannya. dong, suka dong. Kadang kita undang-undang temen ke rumah, ayo ini kan tak masakin gitu ya saya. Waduh, nanti kalau balik Indonesia ya, Vi, aku minta diundang nih buat ngicipin makanannya Lutfi ya, Vi. Aduh, Waduh, kok waduh? Harusnya kan nggak usah ya waduh. di Indo males masak biasanya. Soalnya kita Oh, Indo males makanannya masak. enak-enak kan. Pengen jajan aja. Oh, ya udah. Beli aja gitu ya. Sip, sip, sip. Kalau aku sendiri sih paling lapar mata gitu ya. Itu dengan makanan juga sih. Biasanya makanannya itu bakso. Aku tuh kalau ngeliat orang nge-scroll tiba-tiba ada yang makan bakso. Langsung tiba-tiba gairah tersebut tidak bisa dihentikan. Aku harus cari bakso. Kayak begitu. Ya, karena seenak itu guys. Coba sama-sama sekarang bayangin ya. Kuahnya anget-anget ya kan. Iya kak, Oh, udah jangan kak. jangan Ya nanti Allah ini masa-masa kritis ini kak. Jangan buat saya ngebayangin kak. masa-masa kritis. Jangan ya. Oke, sip. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pernah atau nggak pernah over excited gitu ya? Waktu teman-teman mau beli barang yang udah diidam-idamkan. Over excited gitu. Pernah Kayak Kak? begitu udah dateng kayak gitu. Wah, Saya orang. lagi-lagi berbeda. Berbeda ya antara Lutfi dengan Elsa dan juga Efran. Oke. Kalau Efran pernah apa tuh over excited dengan barang apa yang udah mungkin diimpi-impikan sejak lama kayak gitu? Sepatu. Sepatu. Emang sepatu yang kayak gimana yang Efran impikan gitu sampai over excited? Sepatu basket. Sepatu basket. Oh, suka main basket, Efran? Iya. Oh, kalau futsal suka nggak? Enggak. Oh enggak ya, mau aku tandemin sama Kak Lutfi padahal Iya, kalau suka. basket saya kalah. Pendek saya. Oke, pernah kapan itu waktu itu beli sepatu basketnya kapan? Baru-baru ini atau udah lama? Hari Kamis. Kapan deh? Februari mungkin. Oh, baru aja dong berarti. Iya. Baru. Oh, oke. Dibeliin emang karena apa? Karena waktu itu minta atau karena Efran berhasil sesuatu Ranking akhirnya satu. dikasih gitu. Iya, Pakai uang ranking satu. angpau. Oh, pakai uang apa? Oh, Habis Imlek kan? habis Ya. Imlek kan beli sepatu. Aduh, THR bisa beli sepatu nih. Ya ini yang mau dapat THR Lebaran juga nih ya mungkin ya baru beli eh,
bisa beli barang impian mereka pakai uang sendiri. Tapi bagus nih Efran ya, jadi nggak minta orang tua, tapi dari uang yang dipunyain sendiri gitu ya, beli barangnya ya. Pasti Respect. tadi over excited karena puas gitu ya, kayaknya karena bisa beli barang yang diimpikan dan juga pakai hasil sendiri gitu. Orang tuanya beruntung sekali. Orang tuanya beruntung ya. Aku berdoa deh once nanti kalau punya pasangan, punya anak kayak Efran deh kalau bisa nih. Oke, kalau Elsa tadi juga pernah. Karena apa tuh Elsa? Pernah karena saya juga kebetulan suka format kayak Hirono, Yota. Jadi kayak asalkan datang paket dari kayak banyak excited gitu. Unboxingnya. Apa? Eh, kayak apa mainan yang saya pengen kayak Hirono, Oh, Yota. Saya suka yang kayak gitu Kak. Jadi asalkan datang paketnya langsung excited gitu Kak. Oh, ini kayak mini figur gitu ya Iya, maksudnya ya? benar. oh minifigure. Oh, Asal nggak tahu. Oh iya iya paham sih paham 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 paham. 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 Lutfi juga juga suka di Jepangan nggak sih? Saya nggak koleksi minifigure tapi kak. Oh, Hmm, oke. Ya, jadi begitu udah beli gitu, itu ditunggu-tunggu gitu ya. Kapan nih paketnya datang kayak gitu ya. Begitu datang, benar. wah udah nggak sabar tuh. Nggak ada tuh video unboxing ya kayaknya ya. Iya Langsung Kak. aja buka. Langsung. Tapi pernah kecewa nggak? Gitu ternyata yang datang nggak sesuai kayak gitu. Enggak beres sih Kak. Oh, Ya. oke. Nah ini yang kalau yang mau tanya linknya, beli mini figur di mana yang nggak mengecewakan nanti bisa tanya-tanya ke Elsa Saya ya. tanya ke Elsa. Saya tanya ke Elsa. Nah kalau Kalau main Lutfi berarti nggak pernah overexcited ya? nggak pernah sih, soalnya saya jarang 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 pengen barang juga kan. Paling makanan atau buku gitu. Hmm. Soalnya saya mostly kayak rekreasi saya kan either nonton film atau enggak baca atau enggak ya gitu kan, nonton film atau baca. Jadi kalau misalnya ada buku baru datang gitu kan, itu masih ada buku yang belum saya baca biasanya. Jadi kayak ya udah nggak saya lepas dulu gitu kan plastiknya dari bukunya gitu, selesain dulu pas bukunya mau dibaca baru saya buka. Saya biasanya baca buku-buku novel sih, buku-buku komik lah, buku-buku komik gitu. Oke, jadi itu yang ngebuat nggak terlalu overexcited ya, karena mostly yang dibeli adalah buku gitu. Dan biasanya kalau udah beli buku, kemungkinan besarnya buku sebelumnya itu pun juga belum selesai dibaca gitu. Jadi unboxingnya masih entar-entar gitu ya. Iya, pas pengen baca lah, pas pengen baca. Oke, pas pengen baca ya. Tapi ada satu buku kayaknya ini yang udah khatam ya sama Lutfi. Ya dong, Kitab suci Al-Quran nih kayaknya iya, ini. Bener nggak berkali-kali tuh? ya. Wah, berkali-kali kan. Mantap. Contoh ya guys, teman-teman kalian gitu ya. Boleh memuja karena Lutfi ini emang seger manis kayak begitu ya. Tapi jangan lupa juga esensi dari seorang Lutfi itu ya. Belajarnya, bahkan belajar ilmu agamanya. Katam berkali-kali Al-Quran. Yang belum katam, ayo refleksi ya. Refleksi. Oke, lanjut. Pertanyaan pernah atau nggak pernah? Ya, pernah atau nggak pernah? Jadi lebih semangat untuk bikin target atau resolusi baru saat bulan Ramadan atau tahun baru kayak begitu. Pernah atau nggak pernah jadi lebih semangat nih kayak mau tahun baru atau misalnya kalau tadi Efran kain Imlek gitu. Oh, wow, semuanya pernah lebih semangat. Di sini Feni juga pernah. Mantap. Oke, siapa lagi? Hah? Semuanya Siva juga pernah. Oke, Mantul. Bener ya. Kita pengen tahu ya semangatnya dari Elsa dulu. Biasanya nulis Tegur. resolusi itu pas momen apa? Kapan? Pas tahun baru sih Kak, kayak Hai. menyambut tahun Oke. baru, jadi kayak resolusi yang baru, jadi sifat yang baru, ya, supaya tidak malas lagi sih Kak, Oh, oke, memperbaiki udah yang diisi. lalu-lalu. Oke, sip, mantap ya. Jadi resolusi barunya salah satunya kalau si Elsa memperbaiki yang lalu-lalu New gitu. Year Tapi ada New yang Me. lebih Bener. spesifik nggak yang udah ditulis gitu di diarinya atau mungkin di apa pegboardnya gitu di temboknya kamar gitu untuk apa gitu di 2026 ini khususnya. Khususnya sih belajar lebih giat sama dekat sama Tuhan sih Kak. Oh, respect. Wow. Keren, respect, respect ya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh ya, mungkin kita saking fokusnya untuk tadi untuk berprestasi dan lain sebagainya gitu ya.
malah menomorduakan gitu ya Tuhan. Jangan sampai, justru tetap tempatkan Tuhan di posisi pertama gitu ya. Cari Tuhan dulu, baru tuh kejar yang duniawi-duniawinya gitu. Mantap Elsa. Kita doain semoga resolusinya ya kan eh terus tercapai, bisa tercapai, terus konsisten gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kalau Evran sendiri apa Waktu resolusinya? waktu libur semester 2 kayak mau naik kelas itu jadi kayak kepengen dapat nilainya bagus-bagus. Baik. Wow, oh jadi kalau Evan lebih ke momen kenaikan kelas gitu ya di semester 2 biasanya Juni, Juli gitu ya. Oh oke, sip. Selain nilai bagus, ada lagi nggak resolusi yang udah Evan tulis gitu? eh Bisa jadi juara basket. Oh, Bisa jadi juara basket. Keren, mantap. Jadi nggak cuma akademiknya yang Evan kejar, tapi non-akademiknya. semoga DBL, Mantap. semoga DBL. Amin. SMP Amin. DBL ya. Mantap. Tapi dulu waktu SD ikut DBL Junior, ada nggak sih buat SD? Ada kan? Ah, Kayaknya enggak. nggak Oh ada kayak nggak. SD, Oh nggak SMP ada. sih Mulai dari saya. SMP berarti ya. Iya. Ya udah kita doain deh, Efran bisa mewakili sekolah, ya kan, untuk ikutan DBL dan siapa tahu bisa menang, melaju sampai tingkat nasional, ya. Oh, Kejurnas, kejurda, kejurnas. Kejurnas DBL, Kejurnas basket, ya. Kita tunggu Efran. Nah, kalau Lutfi sendiri apa resolusinya? Ya seperti biasa gitu kan kita balas semester depan. Enggak. Ya Apa Pi? enggak. Serius Pi? Serius ya, serius. Pas Ramadan sih biasa kayak oh saya mungkin pengen mulai mulai kayak gini gitu kan. Tadi kan saya biasakan pas Ramadan gitu. Oh, Kayak saya boleh pengen tahu dong mulai kayak gini ya tuh apa oh contohnya? kayak misalnya belajar belajar coding bahasa baru gitu. Kalau untuk Ramadan ini bahasa C saya belajar ya. Oh, oke. Jadi ini lagi belajar bahasa C. Mm-mm. Ya Justru sekarang itu masih yang paling basic dan susah nggak sih, Pi? Bahasa C? eh, mungkin salah satu yang paling susah tapi nggak yang paling susah sih. Harusnya ada assembly dan lain-lain kan. Tapi ya Berarti ini susah lah susah susah. ya, aku pernah belajar juga sih dulu. Terus aku juga jujur susah ya bahasa C itu, ya kan? Kecuali C-nya adalah cinta. Iya, lebih susah lagi itu. Ya, cinta bisa kemana aja ya, Evran ya. Ya, cinta ke orang tua, cinta ke Tuhan, gitu. Oke, sip. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Pernah nggak pernahnya itu tadi main bareng. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya yang udah ikutan sesi game pernah atau nggak pernah gitu. Ternyata ya nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Namanya manusia, beda-beda pengalamannya. Yang penting selama menjalani pengalaman tersebut teman-teman happy gitu ya. Oke, sip. Berikutnya nih, masih ada pertanyaan dulu nggak dari Evan atau Elza nih ke Kak Lutfi nih di sesi meet and greet ini? Mumpung, ayo. Ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau enggak, kita langsung foto bareng sama Kak Lutfi nih. Ya, Enggak ya. Enggak. Hmm. Nggak ada, Kak. Hah? Nggak ada, Nggak ada, Kak. nggak ada jangan ya. ya, basah. Oke, sip. Kita foto dulu deh kalau gitu. Nah, foto ini karena beruntung banget ya teman-teman bisa ketemu dengan Kak Lutfi yang merupakan juga calon tadi sutradara ataupun asisten Ya, produser. Jadi dia yang akan mengarahkan gerakan foto kita kali ini ya. Coba gerakannya macam mana untuk kita foto bareng nih Pi? Tiga ya, gerakan. aku nggak pandai lagi. Aduh, Ih, pandai, selalu gini merendah. aja. Ini. Oke, begini, ikutin Kak Lutfi. Nah, Satu, dua, tiga. Cekrek. nah, Gerakan duanya lagi dari pertama. Kak Yosef berarti. Gerakan kedua, masih Lutfi. Dari Kak Yosef, dari Kak Yosef. Ayo dari Lutfi. Ayo Gini Pi. aja, gini. Oke. Sip, jangan lupa harus kelihatan giginya ya. Satu, Oh dua, iya, tiga. Oke, sip, juara mantap. juara, Gerakan terakhir. Wow. Artinya apa ini, Vi? juara satu.
Juara satu. Oke. Satu, dua, tiga. Cekre. Sekarang dari Elsa. Kasih satu gerakan, Sa. Yang Elsa banget. Buat kita foto bareng. Ini Kak, izin. Oh, izin. Ih, Boleh. Izin. Izin satu, dua, tiga. Izin, ketua. Ya. Oke, sip. Berikutnya Efran nih. Ya, kasih gerakan buat kita foto bareng. Harus yang keren, Fran. Yang beda out of the box, Fran. Apa ya? Apa? Ayo. Bingung. Ih, gak apa-apa. Gerakan main basket mungkin. Atau apa? Boleh. Ini bisa jadi stiker Oh, soalnya. Oh, oke, mantap. Satu, dua, tiga. Sip, thank you teman-teman Elsa dan juga Efran ya kan yang udah ikutan meet and greet kali ini ya kan. Semoga teman-teman semuanya bisa mencontoh gitu ya dari Efran, dari Elsa gitu ya untuk berjuang meraih impian teman-teman semua. Kalau tadi kan Elsa eh, mau masuk PTN favoritnya. Efran juga tuh lagi berjuang gitu ya supaya hasil TK-nya baik dengan mengikuti drill soal ya. Oke, itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Efran dan juga Elsa. Semoga kita bisa bertemu dan bisa melihat prestasi dari Efran di basket ataupun akademik dan juga melihat Elsa mungkin nanti di UGM atau bisa keluar negeri juga. Thank you Efran dan juga Elsa. iya, sama-sama. Oke, sip. Gimana Luti melihat mereka berdua tadi, Vi? wah, luar biasa sih saya terinspirasi juga. Jadi kayak, wah, keren ya. Kelas kelas 12 kelas 6 belajarnya semangat. Saya juga kayaknya harus harus makin semangat belajarnya. Apalagi akhir-akhir ini kan mendekati UTS juga gitu loh, Kak. Oh, Jadi oke. Jadi inspirasi bagi saya pengingat. juga. Oh, Pengingat juga. oke. Jadi wake up call gitu ya Wake dengan up melihat call, mereka betul. berdua. Mungkin buat Oke, teman-teman nah buat juga ya. teman-teman semua, mungkin momen hari ini gitu ya, kenapa Tuhan mengizinkan teman-teman semuanya untuk bisa join live? Ini bukan suatu kebetulan, tapi mungkin ini udah rencana dan takdir Allah gitu ya untuk teman-teman semuanya sebagai pengingat bahwa teman-teman ya buat yang kelas 6, kelas 9 ataupun kelas 12 yang bentar lagi ngadepin SNBT, yang tadi SD, SMP, kelas akhir mau ngadepin TKA gitu ya. Mungkin gitu teman-teman bentar lagi akan menghadapi ujian-ujian tersebut gitu ya. Dan teman-teman bentar lagi juga akan liburan nih kayak begitu. Mungkin belajarnya nggak apa-apa libur untuk sementara waktu, tapi jangan lupa ya lanjutin terus belajarnya setelah liburan nanti. Jangan sampai teman-teman terlena dengan masa-masa liburan sampai teman-teman lupa goalsnya tadi untuk meraih impian teman-teman semuanya gitu ya. Jangan panik karena dari Kak Lutfi ya mau ngasih promo spesial buat teman-teman Oh, semuanya. Ya kan? Apa Pi promonya? Live shopping time. Oh enggak ya? ya enggak lah gitu. Maksudnya kita kan minggu ketiga ini godaannya besar. Udah bukan Hmm. haus lapar lagi. Tapi udah mulai nggak fokus nih. Udah mulai mikirin baju lebaran lah, THR. Habis itu kue mungkin. Gitu, kue lebaran apa Hmm. gitu kan. Udah banyak distraksi kan. Bahaya banget. Apalagi yang buat kelas 6 kelas 9 kelas 12 kan. Bentar lagi TKA. Habis itu kelas 12 juga bentar lagi SNBT gitu kan. Nah, jadi ya nggak bisa kita nungguin belajar selesai selesai Lebaran aja, walaupun bentar lagi ya. Kalau kita libur belajar, takutnya kita ketinggalan gitu. Saingan-saingan kita yang lain nih udah pada mulai belajar duluan, takutnya pas balik nanti gitu kan. Terus bakal stuck, bingung mulai dari mana gitu. Nah, makanya dari itu khusus buat pejuang kelas 12 ya, ini yang lagi deg-degan banget nih nunggu SNBT, ada paket SNBT Master. Sekarang lagi ada diskon sampai 52%. Terus kalian bisa dapat cashback sampai 50.000 dan potongan 100.000. Dan yang paling penting menurut aku ada ekstra sesi konsultasi tutor. Ekstra sesi tutor ini menurutku worth it banget sih, karena kalian bisa bahas soal dan materi tertentu langsung sama kakak master teacher. Pas banget buat kalian yang masih punya istilahnya tuh blind spot di tipe soal atau materi SNBT. Blind spot itu apa? Jadi kayak misalnya nih kalian salah, kalian bingung, tapi kalian nggak tahu salahnya di mana, benerinnya gimana. Nah, itu bisa konsultasi sama master teacher. Nah, itu yang buat SNBT. Kalau yang TKA gimana nih? Buat yang TKA kayak kelas 6 dan 9 itu mau masuk ke sekolah impian kan perlu TKA ya. Jadi ada paket TKA Master dengan diskon sampai 50% juga. Dapat cashback juga sampai 50.000 dan kupon potongan THR 100.000 gitu. Jadi mumpung lagi ada promo dan semangatnya masih ada, langsung aja langganan.
Mantap, ting 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 ting, live shopping time. Jadi kangen ROC ya. Ting 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 Jadi ting, ada teman-teman, bel saya. nggak ada, nggak ada. Lu biasanya kicrikar nggak sih, Pi? Atau bel? Saya pakai bel, kencengan siapa yang megang waktu itu? Oh iya, pakai bel kalau Luffy. Ya, jadi teman-teman manfaatin aja gitu. Apalagi teman-teman bentar lagi mau nerima uang THR gitu kan, daripada uang THR-nya cuma buat beliin jajan gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi ada Oh, loh sesuatu yang lebih bisa bermanfaat seperti ya kan tadi produk-produk ruang guru yang bisa bantu teman-teman untuk TKA ataupun SNBT, dan lagi ada promo spesial buat teman-teman semuanya. Jadi yuk dimanfaatkan saja gitu ya. Oke, sebelum kita say goodbye ke teman-teman semuanya, dari Lutfi mungkin ada pesan nggak buat teman-teman semua yang masih menjalankan puasa sembari mereka masih banyak aktivitasnya gitu supaya bisa balance di keduanya. Silakan, ada pesan-pesan nggak buat mereka nih? ya semoga Ramadan ini nggak cuma bikin ibadah kita makin baik, makin teratur juga, tapi juga bikin kita makin dekat sama cita-cita kita ya. Jadi semoga teman-teman yang lagi berjuang buat TKA dan SNBT berhasil sesuai targetnya. Dan teman-teman yang lain juga harus semangat belajar ya. Yang bukan kelas 6, kelas 9, kelas 12 bukan berarti kalian nggak bisa leha-leha gitu. Ah, belum SNBT, belum TKA ya. Harus belajar dari sekarang juga ya, gitu. Oke, mantap. Lutfi, sebelum kita tutup lagi Apa, nih, Kak? ada nggak sih ayat yang Lutfi tuh senang atau jadi favorit atau bisa jadi reminder buat diri Lutfi kayak begitu? Oh, Ayat pasti Al-Quran Al-Insyirah atau sih. apa kayak Al-Insyirah gitu, itu. boleh? Sesungguhnya sehabis kesulitan ada kemudahan. Nah, itu. Wih, Ingat coba selalu kalau itu bahasa kan. Arabnya apa, Pi? Ntar. Pas ada kode anak kali kali kalau pada kali inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, inna Oh, ma'al usri yusro. artinya Ya tadi itu sesungguhnya habis kesulitan ada kemudahan Kak, gitu kan. betul. Jadi kalau teman-teman mau dapat kemudahan ya ada kesulitan. Oh, nggak bisa kayak begitu ya logika berpikirnya ya. Jika makanya nggak gitu ya, nggak langsung dibalik ya. Mm. Tapi yang pasti setelah ada kesulitan akan ada kemudahan teman-teman Ya. semuanya. Jadi kan kita Gitu. belajar kayak sulit-sulit nih belajar buat SNBT, terus tiba-tiba dapet kampus impian gitu kan. Nah, itu kan kemudahannya gitu. Itu kemudahannya. Jadi itu ya selalu Dikasih mikir kalau teman-teman lagi ada di masa-masa sulit, ya itu tadi kayak ayat favoritnya Lutfi. Setelah kesulitan itu tuh biasanya ada kemudahan. Yang penting ambil yang menjadi bagiannya kita. Bagian kita apa? Belajar ya belajar, berdoa ya berdoa. Ya sisanya nanti tinggal Allah ya, Tuhan yang Maha Esa yang akan menentukan hasilnya. Oke deh, kalau begitu bermanfaat sekali ngabuburit time kali ini bersama dengan Lutfi, dan tadi sudah ditemani Evran dan juga Elsa ya, semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ngerasa acara kayak begini tuh bermanfaat, harus sering-sering diadakan gitu ya, langsung bom ya sosial medianya Ruang Guru, bilang Kak lebih sering adain acara kayak begini, utamanya bersama Lutfi. Kalau bisa streaming setiap hari ya. Nah, itu boleh. Tapi belum tentu diturutin ya. Oke, udah gitu aja teman-teman semuanya. Semangat untuk melanjutkan ibadah puasa, semangat untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Sukses buat Lutfi juga belajarnya, ya. Semoga Lutfi juga bisa terus menebarkan hal baik begitu ya buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat Lutfi. Bye-bye sehat-sehat semuanya. Kakak, See sehat-sehat Elsa, you. Efra, dadah. Sehat-sehat juga pemirsa. Pemirsa.